aku mau ini buat goyangnya bagus. Kita berdua nanggung dulu. Rock and roll. Lainnya. Tuhan memberiku kehidupan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurah. Jangan mana Bapak? Haleluya. Aku jalan. Nah, itu lainnya saya tahu. Nah, kalau lain ini kayaknya yang begitu lain. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama yang ada keselamatan. Aku
Bisa dapat terus gimana? Kalau kemarin Ya, kasih nafas lebih komplit. Kasih nafas. Ibu Farida ini kan pakai tongkat lagi dia tuh. Oh, udah tadi pakai tongkat. Iya, sekarang pakai tongkat ya. Iya, sekarang. Iya, dia tinggal pakai tongkat lagi nih. Wah, ini kita nih. Gak cukup. Iya. Sekarang kan di atas sosok kering atau? Ya, di atas saja sosok kering kenapa lagi salah? Ya. dia napasan kami joget dia napas. Yang ini napasnya sih. Kerja bisa soalnya napas. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan Yesus baik. Berarti puasanya Pol. Puasa Pol. Kita ampun dosanya. Jadi saya doakan kalau dosa diampuni, jadi kita bisa beres semuanya. Nah, sekarang saatnya menabur. Nah, kalau menabur gimana memulai? Nah, kalau orang menabur pasti mulainya besar. Ini ada syukur di sini. Sudah terbukti. Ini saksinya sudah terbukti. Selama saya menabur di doa puasa, semua dipulihkan. Ya kan, maka itu kenapa saya hari ini ada di tempat ini untuk doa puasa. Biasanya tiap bulan memang dulu saya selalu jadi ketua ya. Saya selalu doa puasa, menabur pasti saya di depan ini. Sekarang saya kasih pengurus-pengurus yang lain, kebetulan hari ini saya tergerak. Jadi kebetulan tadi yang firman Tuhan bagus dari kemarin. Dia kan hamba Tuhan semua sungguh-sungguh. Karena memang tujuan kita di sini masuk surga. Nggak mungkin kalau udah berdoa puasa udah benar kita nggak masuk surga. Tapi harus benar dulu. Dosanya harus hilang, baru bisa benar. Kalau bisa benar pasti ada buahnya. Kalau nggak benar nggak akan ada buahnya kok. Gimana mau dipulihkan yang sakit, mau disembuhkan? Amin. Bulan berat, bulan kerjaan, segala perhubungan pasti dijawab. Ya kan? Antara yang benar dan antara kita benar atau tidaknya untuk Tuhan Yesus. Haleluya ya Bu ya. Jadi kalau menabur pakai itu harus di tempat ini. Selain di gereja di tempat ini. Tempat ini tempat subur, dan kalau berdoa harus ke gunung doa. Di sini gunung doa. Jadi kaki gunung nih, nggak bisa lihat kaki gunung satu. Kan kalau pastor berbangga kita pada proses itu selalu kalau kita mau berdoa atau tetap di firman Tuhan kan ada juga firman Tuhan yang berkata kalau berdoa harus ke gunung Tuhan, ya kan gitu kan? Ya kalau ke gunung Tuhan pasti dijawab. Apalagi sudah berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, 2 puasa Ester ya. 2 puasa Ester. Kebetulan kemarin tadi saya kesaksian itu sebentar. Kemarin lagi pas waktu 14 malam saya turun. Saya kurang fit badan saya lemas, buat saya sakit. Memang investasi saya juga, tapi saya berdoa saya nggak apa-apa. Dan kemarin pun di hari Minggu saya mengaisi saya kalau saya tidak ada kos kan. Saya tidak habis sampai 5 kali habis makan siang itu. Dan terakhir istri saya kasih makan jam 6, saya waktu saya puasa dari jam 6 sore. Jadi saya puasa emang lebih dari 5 mingguan sebelumnya. Saya belum sebelumnya. Jadi kemarin pertemuan begitu tetap saya akan batal. Saya tetap kuat, karena Tuhan Yesus. Makanya itu saya tadi kita mau pasarannya, sebenarnya saya tinggalin sama apa saya tidur. Saya tidur, kalau saya kepulih, bangun pagi tadi saya pulih, saya mandi, air dingin, segala macam, tapi sekarang jam 3. Kalau kita tadi kan kita tahu ya, saya bisa memberkati nanti. Nah, tadi kan kalau saksiannya Tuhan Yesus itu hadir banget. Ya udah sekarang cuma satu memberi, mau memberi? Mau. Karena kalau memberi berarti Tuhan Yesus sudah baik. Ya kita sepakat ya, yang belum mampu siapa?
Ya, kita berdiri, angkat amplopnya. Yang belum terima amplopnya bisa daftarin. Siapa yang belum terima? Ada lagi? Dan perhatian, kasih amplop ini tidak boleh kosong. Yang kosong tidak usah ke depan. Tolong buka lagi. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jangan sampai kosong. Kalau kosong berarti Tuhan Yesus dibohongi. Ya. Betul enggak? Ya kan? Maka itu jangan suka-suka sekali-kali ngasih persembahan itu kosong. Ikhlas ya. Tapi Tuhan kita yang terbaik. Ya kan? Kalau yang terbaik, jangan suka dikasih. Istilahnya kalau bisa dia yang bagus, ya kan gitu kan? Ya sekarang dia tidak apa-apa Tuhan punya. Mungkin isinya, oke? Terus sepakat ya? Angkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik pada kami Tuhan. Kau telah memilih kami Tuhan Yesus di Selasa malam ini di puasa Kudus di bulan April ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau telah memilih kami. Kami ada di sini bukan satu kebetulan Tuhan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kau baik pada kami Tuhan. Karena saya menabur Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kami menabur bukan kami merasa berkecukupan atau merasa berkekurangan Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebelumnya Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami siap untuk memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan yang tetap di Tuhan. Kau cukupkan Tuhan untuk operasional Bapak Allah kami Tuhan. Semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami sendiri. Katakan amin. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan
kami setiap persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan masuk ke ruang kesaksian. Yang baru pertama kali hadir boleh mau bersaksi. Kalau yang ada yang yang baru pertama kali hadir, ya, oke. Pertama kali. Ya. Terus berikutnya siapa? Pak Tobi siapa? Berikutnya. Oh, Pak Ajan. Itu ya baru itu ya. Oke. Satu-satu. Maka prioritas yang pertama kali dulu. Ya, semuanya. Apanya? Saya dari Salami sih. Terima kasih juga kesempatan. Aku mau bilang sebentar ya. Bapak terima kasih kepada saat ini Tuhan, Bapak setia memelihara hidup kami, menyertai kami yang Bapak saat ini, dan apa yang Bapak dari hamba ini berasal dari Bapak untuk menyaksikan kebaikan. Terima kasih Bapak dan terima kasih. Saya single parent, anak buah, udah berpisah sama suami saya 2021 ya. Itu nggak gampang ya. Saya bisa sehat kayak begini tuh karena saya pegang Tuhan terus. Ya, haleluya. Gitu. Haleluya. Puji Tuhan, saya tetap lari ke Tuhan, saya nggak lari ke yang lain. Ya. Dugem kayak apa gitu kan, hal-hal yang negatif itu semua karena Tuhan yang menjadi sandaran saya gitu. Jadi saya melewati saat-saat yang berat gitu ya. Waktu 2021 itu sampai saya COVID, kemarin Pak siapa tuh yang bersaksi juga? Nababan. Ya. Itu saya juga bener sama Pak, saya juga udah minta mati juga gitu. Aduh, pas sudah hari keberapa itu saya kena delta ya bulan Juni. Jadi ketok palunya itu di hari Kartini ya 21 April. Ternyata itu bikin saya langsung ngedrop gitu. Padahal sebelumnya waktu pas COVID itu kan saya agak belagu ya. COVID gitu kan. Saya masih kayak nggak percaya gitu kan. Terus saya masih kesana kemari sampai teman saya juga bingung. Kok si Mel kok masih pergi-pergi nggak takut kena COVID? Apa COVID-nya takut sama dia katanya gitu kan. Sampai akhirnya pas ketok palu itu saya tuh benar-benar langsung ngedrop. Saya kena delta di bulan Juni. Pas hari keberapa itu saya udah kena semua deh. Karena puji Tuhan teman-teman, saya hidup selama 50 tahun ini ya, saya itu nggak pernah sakit yang berat gitu. Paling saya pernah sekali itu berat sakit waktu SD itu kena dari teman saya demam berdarah, teman saya Liana sampai meninggal gitu. Selebihnya enggak, saya enggak sakit apa, paling ya pusing gitu-gitu aja. Tuh Tuhan sembuhin saya, pernah sakit migrain Tuhan sembuhin gitu. Nah jadi waktu pas COVID saya udah mau meninggal itu saya bilang aduh Tuhan saya udah nggak sanggup deh Tuhan ambil saya aja, anak-anak juga udah besar, udah umur 25 sama 23 udah mandiri ya kan. Saya udah siap gitu loh ketemu sama Tuhan gitu. Karena pas yang delta itu kan kalau teman-teman yang ngalamin udah semuanya kena loh. Ya kan itu kayak penyakit iblis banget ya, dari kepala sampai ke persendian semua pegel-pegel, mual, muntah, nggak bisa makan gitu kan. Terus terakhir nggak bisa cium gitu, nggak bisa ngerasain apa-apa gitu kan. Anak saya, kita bertiga-tiga kena di apartemen gitu loh, tiga-tiga tepar, tapi anak saya yang kecil ini karena mungkin dia juga fisiknya lebih kuat, dia suka olahraga, jadi dia bisa turun ke bawah gitu, ambil kiriman makanan dari teman-teman saya gitu. Tapi puji Tuhan, saya belum waktunya ya. Dan juga saya udah ke beberapa rumah sakit itu penuh gitu kan. Mungkin masuk rumah sakit itu juga banyak yang meninggal gitu kan. Karena melihat orang keluar masuk meninggal. Ya saya percaya hidup saya ini sekarang ini Tuhan kasih kesempatan gitu. Sehingga saat ini saya bisa ketemu sama saudara-saudara semua gitu ya. Jadi saya mau bersaksi bahwa dalam masalah apapun gitu,
dalam masalah apapun itu, kalau kita benar-benar lari sama Tuhan, ya, kita benar-benar berseru sama Tuhan itu yang pasti akan pegang hidup kita gitu. Yang kayaknya kita udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi hidup ini gitu. Tapi kalau kita benar-benar berlari sama Tuhan, itu Tuhan mampukan. Sampai juga saya ketemuin sama pelakor suami saya. Saya ajak ketemu, saya ngomong sebelah-sebelahan gitu loh. Kan kalau teman-teman lihat di medsos itu kan banyak orang yang marah, yang ngegaruk ya segala macam. Saya enggak, itu karena Tuhan gitu. Karena saya sebelum itu saya udah Tuhan kasih kekuatan. Ya saja ngomong baik-baik, kita udah punya keluarga masing-masing gitu kan. Kita urus keluarga kita masing-masing aja gitu ya. Tapi yang namanya waktu itu cinta itu buta kan mereka tetap jalan. Sampai akhirnya suami saya pun dipenjarain sama dia gitu loh. Makanya waktu itu kita mesti ada di komunitas yang benar ya kalau dalam masalah itu, dan kita jangan takut terbuka sama saudara-saudara seiman. Ya kita terbuka sama teman-teman yang nggak benar gitu. Mereka potensi terus bahwa Tuhan akan berperang bagiku dan aku akan diam saja. Dan benar gitu. Akhirnya saya tahu dari teman saya dimasukin penjara gitu kan. Selama 3 bulan, tadi saya udah mau nengokin dia tuh, tapi karena anak-anak saya juga nggak mau ikut, ya udah saya jadi nggak pergi juga gitu. Ya tapi yang saya belajar dari kehidupan saya ini adalah bahwa rencana manusia itu bisa gagal. Janji suami saya mau pergi happy aja masa tua itu bisa nggak terjadi. Tapi ketika rencana manusia gagal, Tuhan bisa buat rencana yang baru gitu. Jadi Tuhan tahu hidup saya terbuka sama Tuhan, apapun saya ngomong sama Tuhan. Jadi saya percaya bahwa semua ini saya bisa laluin karena kekuatan dari Tuhan. Dan saya juga menguatkan teman-teman saya yang mau bercerai juga, gitu. Supaya mereka ini jangan nyesel. Karena saya waktu itu juga emosi. Nah, ketika kita emosi itu iblis itu mengambil alih perasaan kita. Jadi saya bilang kalau suami lo selingkuh, ya lo pura bego aja, nggak usah tahu, nggak usah jadi detektif, nggak usah kepo, nggak usah buka handphone atau, udah diamin aja, ntar juga ada masa dibosan, gitu loh. Jadi jangan ngeresponin gitu aku bilang. Jadi itu sebagai sebuah pembelajaran juga bahwa kalau kita belajar itu nggak harus sama orang yang sukses terus dong. Kayak kita bikin kue. Sekarang kita tahu kenapa nih gagal, bikin bolu kenapa bantet. Nah, kayak saya juga menyadari kenapa dulu saya menjadi istri banyak salah gitu loh. Saya banyak jadi istri yang mungkin terlalu dominan, terlalu pintar cari duit sendiri gitu kan, terlalu mengatur suami gitu kan, nggak menghargai suami. Padahal dalam hati bukan nggak maksudnya nggak menghargai, enggak, cuman tanpa sadar ya. Tanpa sadar mungkin perkataan saya karena saya juga capek gitu kan, saya di rumah ngurusin semua di kantor segala macam, jadi kadang perkataan itu yang membuat suami tersinggung dan menjadi kesel. Nah, jadi kalau udah kesel kita komunikasi udah nggak bagus. Makanya itu komunikasi itu sangat penting. Jadi ketika kita lagi kesel, kita main diem aja gitu. Harus berkata-kata Tuhan dalam hati gitu kan. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman saya, sebenarnya yang Tuhan mau proses itu kita gitu. Kita yang diproses sama Tuhan. Gimana menghadapi masalah itu, jangan berfokus sama masalah. Karena iblis itu mau kita fokusnya sama dia, padahal kan pertempuran kita melawan darah dan daging gitu. Jadi saya bilang kalau suami ada yang selingkuh, ya mungkin di sini ada saya nggak tahu ya kan. Jadi jangan fokus sama dia, fokus sama Tuhan aja, karena itu dia yang dipakai sama iblis untuk menghancurkan kita gitu. Ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur, saya sehat, saya nggak ketergantungan obat apapun sampai saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan gitu. Hah? Nyanyi apa? Yang lain. Salam semuanya.
Ada yang pingsan nggak? Saya rasa nggak ada yang pingsan ya, semuanya menang ya dalam mengikuti ibadah doa puasa 3 hari. Saya mau bersaksi, saya sudah memperkenalkan nama saya waktu awal puasa, namanya Ibu Hamoy. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya, karena ini saya baru pertama kali di puasa 3 hari 3 malam. Saya pernah ceritakan waktu di Pak Alex gitu ya, saya Agak, Bu, ya, sorry Bu, agak ke tengah Bu, biar masuk di SCTV. Ya. Iya, terima kasih ya. Saya ceritakan, saya awal-awalnya mau puasa itu dari rumah, saya sangat khawatir, saya sangat takut. Apa iya saya bisa kuat gitu ya, saya bisa bertahan, karena pengalaman saya kalau saya terlambat makan aja siang kepala saya udah rasa pusing perut udah perih gitu ya. Jadi itu saya yang tahu, saya bisa merasakan. Jadi waktu diajak sama Cengyo, yuk ikut doa puasa 3 hari, aduh saya hati kepengen tapi tubuh ini kayaknya kurang menerima. Saya cerita sama teman saya, gue mau ikut doa puasa. Jangan lu, udah lanjut usia katanya, ntar lu pulang-pulang bisa lu diantar sama ambulan katanya. Wah, kata-kata yang sangat mengecilkan hati saya ya. Saya sangat takut. Saya cerita sama teman, saya cerita begitupun anak saya sangat khawatir karena keadaan saya nggak bisa terlambat makan gitu ya, mereka takut. Tapi iman yang ada di dalam hati saya ini mengajak saya, ayo tubuh memang lemah tapi iman ini kuat gitu. Hari pertama, hari kedua ya saya nggak pernah merasakan apa-apa, nggak rasa lemah, nggak rasa pengen makan, nggak rasa pengen minum, malah saya lihat Cengnya mah lebih loyo ya. Yang aja saya ditanya, Ci lemes nggak? Enggak. Ci ngantuk nggak? Enggak, biasa aja. Saya bilang ya, puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan ya. Oleh karena kemenangan, kekuatan dari Tuhan, saya mau ngajak teman saya yang 5 atau 7 orang untuk menyanyi. Ayo saya undang semuanya, Cengyo dan kawan-kawan. Nah ini dia. Ibu, weh mantap ini ibu yang suaranya. Ibu Farida. Bu. Farida, oke. Kita mandi dulu ini. Yoko, nyanyi Yoko. Sini ya. Shalom. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bu, Yokonya belum ada. Musiknya nggak ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Disempatin puasa. Coba dua pindah ke kemarin Bu, maaf. Biar tengah-tengah satu. Enggak, Biar masuk tengah. Ya, dua sini, oke. Ya, oke. Sip. Oke, sip. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh,
Saya Farida Rais Muhammad. Saya dari Madura. Anak saya 3, saudara saya 12 bersaudara. Saya puji Tuhan, saya bisa bergabung di doa puasa Bogor ya. Saya memang berapa tahun saya nggak bisa jalan. Saya berapa bulan yang lalu saya udah daftar ke sini, tapi nggak ada yang bawa, saya batalin. Terus akhirnya ada yang datang ke rumah, ayo Bu, semangat, semangat. Saya ke JDM baru bulan kemarin. Mereka, wah luar biasa Ibu bisa datang sendiri gitu. Kebetulan ada yang pernah datang ke rumah saya, tapi saya nggak yakin dia bisa bawa saya gitu. Baru kedua kali ini saya datang ke doa puasa. Puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur dan syukur Tuhan sangat baik. Dalam bulan-bulan ini saya dipulihkan, walaupun masih tertatih-tatih, tapi saya sudah sampai di Bogor gitu. Luar biasa. Tuhan pelihara saya luar biasa. Berapa tahun yang lalu, waktu COVID, sebelum COVID, sampai COVID, saya dipelihara Tuhan itu dari api. 6 rumah terbakar, rumah saya dilewatin api dari atas sampai ke jalan raya. Dari nomor 19, 20, rumah saya 22. Lompat ke 74 di jalan raya. Tuhan sangat baik terhadap saya. Walaupun saya dibuang oleh keluarga besar sama anak-anak saya nggak peduli udah. Karena saya merasa Tuhan pelihara saya luar biasa. Saya ada sampai sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, itu kesaksian saya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Haji. Tak orang Madura. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Saya berdiri, Ya, siapa yang karena kita ya jam 7 lewat kita udah selesai. Pak Asad. Ajan. Saya mau bilang ajan takut Asad. Jangan tambah mantri Pak Ajan ya. Shalom teman-teman. Iya Pak. Malam. Saya berkamera. Iya, iya ini. Live streaming. Waduh, masuk TV. Iya, masuk TV. Selamat malam teman-teman. Saya cuma mau cerita kebaikan Tuhan ya. Amin. Sebelum saya ke sini pergumulan besar. Ya dulu sebulan yang lalu istri saya ke sini dibawa sama Ciyun gitu ya. Kan nggak pernah kayak gini puasa nggak makan gitu. Kalau teman-teman Muslim kan ya 1 hari gitu. Ini 3 hari, mungkin 1 hari bisa lah gitu. Setelah dia pulang dia cerita gini, saya ragu gitu kan, nggak percaya juga. Terus dia bilang, Pak, bulan depan kamu ikut ya. Saya sih nggak bilang iya, juga bilang enggak gitu. Saya sih dalam hati saya nggak mau gitu kan, nggak mau. Akhirnya berjalannya waktu kemarin, saya nggak tahu dia bilang, ayo kita pergi. Saya bilang saya nggak daftar, gimana pergi? Udah pergi aja, udah. Berarti saya datang gitu ya. Sebelum datang itu saya udah pikir gimana saya mana kuat gitu kan. Saya pikir saya udah nggak kuat. Ternyata berjalannya waktu sampai saat ini Tuhan baik. Tuhan memampukan saya gitu ya. Tuhan berikan saya kekuatan sampai saat ini ya. Memang tadi di bawah cium wangi-wangi, aduh langsung udah Tuhan berikan saya kekuatan gitu kan. Besok lagi masa nggak kuat gitu. Itu hanya 3 hari buat Tuhan, masa saya nggak kuat gitu kan. Ya tadi saya mau nyanyi gitu pertolongan Tuhan, nggak, nanti kita sama-sama nyanyi karena ini semua pertolongan Tuhan untuk saya. Ya tadi teman-teman bersaksi apapun boleh terjadi di dalam hidup kita gitu ya, cuman satu nggak boleh, Tuhan nggak boleh kita tidak undang Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada? yang lama boleh nggak? Yang baru dulu, Yang baru dulu. Ya. Yang baru. Soalnya kalau yang baru ini dia A sampai Z.
kalau ceritanya. Ada lagi yang baru? Ya, yang baru, kesempatan yang baru. Kapan lagi yang baru? Ya. Ya kalau begitu yang lama dulu deh. Yang baru tolong dicatat dulu kesaksian. Yang baru. Shalom saudaraku. Yang lama, salam jumpa, salam mana nih? Aku karena rindu datang ke sini. Kebetulan aku di Jakarta, jadi aku harus datang. Walaupun bulan yang lalu aku sudah daftar, daftarnya mendadak juga. So kemarin juga pulang pelayanan mau mendadakin gak enak, mau batalin gak enak. Karena Roh Kudus bilang, lu punya utang. Karena terakhir saya dari sini, kalau nggak salah saya ingat sama Pak Alek bilang, Pak Alek sama tukang masak, nanti saya mau masak lontong Medan, saya bilang. Ya, mau bikin lontong Medan, udah ngomong itu, tapi saya punya utang, saya bilang harus saya. Katanya kemarin saya diskusi sama kok, mana sih kok? Oh iya ya, puji Tuhan saya diizinkan, walaupun nggak khotbah, saya paling suka namanya memasak. Jadi mau di Afrika, mau di Amerika, mau di mana, pokoknya judulnya tukang masak. Ya, jadi 100 orang sedikit kecil mas saya waktu saya cuma setengah jam itu udah kelar tatat masak selesai. Mungkin yang udah pernah lihat ya, mungkin karena itu talenta saya tukang masak. Anak saya mau nyaksikan aja. Saya dulu aktif di sini, ya aktif. Ya, mungkin teman-teman udah tahu. Gak taunya aktifnya saya bukannya untuk tidak ada perkembangan. Jadi teman-teman yang baru, jangan pernah berhenti kalau masih tinggal di Indonesia. Ya, ingat, doa puasa itu sangat besar kuasanya. Saya dipromosikan Tuhan sampai maaf 5 benua. Luar biasa kan? Maaf loh, ongkosnya bukan istilahnya sponsor dari gereja-gereja, tidak. Kantong anak saya. Iya, saya sponsor saya Tuhan Yesus dan anak saya. Bukan maaf, saya bukan kesombongan. Anak saya pertama udah spesialis kandungan dan dapat mantu spesialis penyakit dalam. Kedua, anak saya Pak Alek udah tahu di Galaksi notaris, ya kawin dengan yang 5 watt ya. Dia bilang yang 5 watt lah ya karena sekarang Batak ya. Udah tahu lah yang 5 watt kan. Pak Alek masih 3 watt. Nah, jadi dalam arti 5 watt ini gitu kan. Yang kedua ini sekarang puji Tuhan September kemarin sudah ke Amerika. Bawa anak cucu saya 3, istrinya 1. Tapi puji Tuhan dia tinggalin notarisnya, dia tinggalin lagi usahanya yang lagi naik-naik daun. Saya bilang, nak ngapain? Untuk perkembangan cucu mama. Dia bilang, ya sudah. Kita kan nggak bisa, apalagi kita udah tua, nggak bisa kita atur lagi anak sekarang kan. Ya mau pergi-pergi, yang penting doa kita jangan pernah putus. Yang ketiga kerja di Telkom, ya itu juga kerja di kuliahnya ITB, itu juga beasiswa. Yang keempat sekarang notaris lagi mengganti abangnya, itu tamatan dari Bali. Sekarang notaris di Galaksi. Kalau teman-teman ada orang Galaksi yang butuh masalah PPAT, masalah tanah, masalah apa pokoknya datang saja di sana ya di Galaksi. Yang kelima sekarang puji Tuhan waktu papanya meninggal ya, dia umur 1 tahun 2 bulan. Sekarang dia kuliah di Calvin. Tahu Calvin kan punya Pak Stephen Tom. Tapi bukan sekolah pendeta, sekolah IT. Saya bilang, nak, kamu dari kandungan, mama papa sudah minta kamu pendeta. Tapi kenapa pilih IT? Ma, ini kan aku sekolah di pendeta juga. Dia bilang, ya sudah, kita nggak boleh berontak kan, biar waktunya Tuhan. Yang saya mau saksikan di sini untuk teman-teman semua tanpa terkecuali, jangan pernah pelit untuk Tuhan. Kenapa saya bilang? Saya bukan orang kaya. Bapak saya bukan orang yang hebat. Mertua saya juga bukan orang kaya yang biasa sebatas guru apa. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk menabur. Saya selalu menabur. Ada uang saya seberapa, saya nggak harus banyak duit, saya menabur. Kalau sudah Roh Kudus perintahkan menabur, tabur. Ya kayak yang dibilang Wahlik tadi. Ya, tabur tempat yang subur, tabur aja tempat orang-orang pemulung, orang mana, pokoknya tabur kalau udah diperintah Tuhan. Jangan pelit deh. Untuk ibu-ibu, daripada makananmu terbuang di tong sampah, masak misalnya 3 orang di rumah, 4 orang, bikin 7 orang, bikin yang 2 box itu kasih ke pemulung, dan mereka pasti doakan.
Ya, boleh itu rahasia paling utama untuk ibu-ibu ya, daripada buang ke sampah. Dan ibu-ibu juga daripada mau belanja-belanja, aku sebenarnya belum bertobat juga bagian belanja, semua mau beliin. Tapi aku sudah diingatkan kemarin sama Tuhan, daripada lu belanja-belanja, tas lu banyak, baju lu banyak, mendingan lu menabur. Iya benar juga. Jadi puji Tuhan untuk ibu-ibu semua peserta ibadah puasa ini. Saya hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Anak saya boleh ada sebagaimana ada dari mulai suami saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 1 gram emas nggak ada. Misalkan 1 emas gram tidak ada kata penyakit stroke. Tapi anak saya bisa semua Tuhan angkat. Karena apa? Saya mengutamakan Tuhan Yesus. Seperti balik ke tadi, ya, Ibu Lika tadi. Kalau pertama kita utamakan Tuhan Yesus pasti pikirkan. Di bos biasa aja kita bisa dapat gaji, ya kan, di kantor-kantor kita dapat gaji, apalagi kita kerja untuk Tuhan. Luar biasa. Jadi hanya ini pesan dan kesan saya, kalaupun saya ada sini, saya tetap mau masak. Tapi kalau saya tidak ada, nanti pasti ada waktunya Tuhan lagi. Terima kasih saudaraku, puji Tuhan. Oke, ya, siapa lagi? Yang baru sudah siap dengan konsep kesaksiannya? Wah, ibu siapa itu? Ibu Lika. Ini orang baru, stok lama. Puji Tuhan ya. Nah, kalau sini RCTI. Terima kasih ibu-ibu, semakin meneguhkan pelayanan bahwa melayani Tuhan jangan harap orang lain, gitu kan? Karena pengharapan kita dari Tuhan. Amen. Saya juga seperti itu ibu. Melayani Tuhan hari-hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Dan 2024 ada 7 jiwa yang diberikan untuk sorga. Tahun 2026 ada 1 yang sudah pecah telur, dan kemarin tadi yang saya saksikan itu juga sponsornya baik anak-anak. Dan puji Tuhan itu anak-anak nggak bilang mending mama beli skincare, mending bapak beli baju. Anak-anak saya nggak ngomong begitu, gitu kan. Kalau saya bilang begini, maaf ya nak, duitnya habis mama pakai, anak saya bilang begitu. Itulah esensi pelayanan yang sebenarnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan kan, mengerti segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah yang saya mau saksikan sebenarnya bukan itu bu, gini bu. Saya ini kan pulang pelayanan hari Minggu, hari Senin saya istirahat dan saya tidak bisa tidur semalaman tadi. Kemarin malam itu saya berpikir oke, saya istirahat, saya duduk karena kan bawa firman, ya firman 30 menit selesai. Katanya disuruh mimpi penyembahan bu. Jadi tadi itu bukan maunya saya ya, Yance, ya ada perintah Tuhan ya. Dan akhirnya saya oke gitu, dan puji Tuhan bisa pergi hari ini karena Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau saksikan juga bahwa saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk urusan ginjal saya. Sebelum saya berangkat pelayanan kemarin, saya bertemu dengan dokter dan dokter menyatakan kondisi ginjal saya. Tapi hal itu tidak menghalangi saya, tidak memundurkan langkah saya untuk terus melayani Tuhan. Mestinya pulang pelayanan saya harus istirahat, tapi saya katakan enggak. Jika Tuhan menetapkan kita untuk menjadi hamba-hambanya, jangan takut. Tuhan yang akan siapkan kesehatan dan kekuatan. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lika. Kesaksian aja berapi-api, apalagi khotbah. Haleluya. Ada lagi yang baru? Panababan, Pak Tobel mau nyumpah apa tadi? Ya yang lama dulu. Ya, yang lama ada? Trio. Atau udah siapin nyanyi? Ya oke, yang trio. Kita ibu-ibu, bapak-bapak setengah 8 kita udah selesai ya. Kita biar kita punya waktu untuk istirahat. Karena besok kita jam 4 udah ibadah. Wah ini trio libel sini. Ini kembalinya. Ini Batak bermasmur. Nanti gabung, Batak bermasmur nanti gabung. Enggak nanti. Ya baik, ini satu pujian yang umum yang biasa disampaikan, dan dulu pernah kita ikut 2 puasa di Kevin Ray. Dua Tobing teman saya sama saya sendiri menyanyikan ini. Tentunya Kevin Ray geger artinya bersukacita, yaitu kasih Allah, sebuah kasih yang tidak pernah habis dan kekal sampai selama-lamanya.
Haleluya. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah bumi, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikmatilah kasih-Nya Tuhan, kau akan bersukacita. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidup, selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada lagi? Ada lagi yang bersaksi? Nah, kalau sudah ada, nggak ada, kita mau tutup. Orang Batak ya semuanya yuk. Yuk. Ya, Ayo, orang Batak. ya, ada 15 menit lagi. Manolo ayo. Batak. Batak bermasmur. Batak. Sik semarikan seperjoget. Umar walau. Ayo mari Derwan. Artinya itu jiwa Ya. berpimpin dengan roh. Yang omak punya Batak yang dari itu kemari. Ayo sini Oma. Orang Batak.
Nggak usah pakai mic, kalau itu. Ya. Nggak usah pakai mic tuh pas gini lah. Oh ya, habis itu trio ya? Ya, oke. Habis Batak bermasuk, trio Cengkareng. Bentar. Siapin kamera. Orang Batak dong, ayo dong. Ya. Ya, mana dong? Ya, mana? Ayo. Gak usah pakai mic, ntar ketutup mereka. Yang merasa Batak maju. Yang merasa Batak. Nggak ada lagi kan? No? Nggak rasa Manado. Orang Batak, saya orang Manado. Jauh. Jauh. Bukan orang semua. Monolog apa monolog? Baik agak jauh, agak baik di bawah ya, baik di bawah. Ya. Baik di bawah, baik di bawah ya. Orang banyak. Ini tahu tesnya. Artinya jiwaku selalu bersuka cita. Nanti kita Ya. kata ya. Itu Marijo terang saya. Kameramen siap. Kameramen siapin. Manado, siap-siap Manado. Manado siap-siap. Ada ya? Gak ada liriknya, gak ada. Gak ada.
Kan jadi semangat. Ayo Pak Alex, balik. Ya. Yang ini gimana tuh? Omang, Cip. Ini Cip. Ya, yang Chinese mana? Yang Chinese sini. Ayo. Yang 5 watt ya. Yang 3 watt. Cuy Sumawa. Live streaming. Awalnya bahasa Indonesia, puasa ini kita bikinnya sudah doa pasti Ya live streaming. Ya sini. Oke, semua dapat, semua ke bagian sini. Ya, oke, siap. Chinese dong. Oke, Bu Alex bantu. Ini Chinese paling banyak, ini Chinese paling banyak. Saudaraku, ini adalah bahasa Indonesia. Chinese ya. Ya, oke. Ya, intro ya. Dalam mulutku
Boleh ya, yang paling tua nanti tolong hubungi saya di kamar ya. Yang paling tua, yang orang Chinese. Ya. Oh iya,谢谢 Ya, yang baru pertama kali datang nomor WA-nya dikasih, saya minta nanti saya kirim videonya ke yang baru pertama kali datang. Yang baru saya kirim video. Besok sama saya rekaman. Dengan berakhirnya pujian ini kita akan tutup ibadah kita. Manado adalah lagu rohani. Pocok-pocok semua. Ya udah. Kalau Pak kita ada yang tidak ada lagu rohani Manado. Udah pocok-pocok aja. Pocok-pocok. Ayo pocok-pocok, Manado maju. Ya lagu Manado kita. Sulawesi. Ya Sulawesi. Sulawesi. Marilah kita di sini berdendang untuk Tuhan. Ya patah-patah. Berdendang untuk Tuhan. Oh, berdendang untuk Tuhan. Sulawesi. Kalau kita Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus. Boleh bilang apa boleh? Berdendang untuk Tuhan katanya ya. Ayo maju. Asal ada liriknya ya. Sulawesi. Utara timur, utara selatan. Manado, Jo. Sabar ya. Lagu apa ini? Lagu apa? Oh, jadi pada hilang memori kalian ya.
Oke, sudah semuanya? Ya. Jawa menuntut. Jawa menuntut nih. Balik, Jawa dulu. Keadilan. Ya udah Jawa deh, Jawa sosial. Adil sosial. Jawa mana? Jawa. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Jawa. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Ya, monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gandul Gusti ya. Monggo sami derek Gusti. Gandul Gusti. Mas, Monggo sami derek Gusti. Ayo buruan. Saya asapnya dari ini. Ayo buruan. Monggo sami derek Gusti. Oke, semua udah kebagian ya? Ya, Ipas. Kita bagi berdiri bersama-sama. Jangan goyang lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, didirikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
berterima kasih. Kita menerima berkat dari Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Haleluya. Tuhan mengadakan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Hari ini istirahat, berarti jam 10.